langsung saja to the point bansos gitu. Nanti kalau mau tetap ada, pilih loh si calon ini. Ini orang nyoblos 2 kali ke TPS gitu? Iya betul, mencoblos kan lebih dari 1 kali. Mbak. Jual beli suara di antar caleg, DPR, Iya. DPRD tingkat 1-2 itu tuh bukan sekedar mitos, Mbak. Bukan sekedar mitos, itu terkonfirmasi. Yang di paling kecamatan. rentan itu di kecamatan. TPS kita itu dikenal dengan the most transparent and accountable voting process in the world. Boleh lihat, ngitung bareng, mencermati bareng, boleh foto hasil. Tapi kalau udah di kecamatan, ya ada praktik suap menyuap saksi untuk mengubah suara, mengubah hasil. Kalau untuk money politik yang sudah dilakukan para kandidat begini tuh masih masif perkiraan? Masif. Masih ada gak sih, Mbak? Masih ada. Nah itu ada yang sambil menjalankan reses, membagikan pokir sambil ya pesan-pesan kampanye. Itu kan politik uang, menggunakan uang negara lagi, sebel banget ya. Ibu ini bilang kalau semakin ke atas semakin gak ada politik uang, gak ada tuh Bu. Karena operatornya tuh kami yang dititipin. Bukan hanya soal Mas Gibran dan Pak Jokowi ya, tapi juga ada Hakim Anwar Usman di... Kok langsung batuk ya? Titi Anggraini, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat datang Mbak Titi di podcast Merdeka. Selamat datang Mbak Titi. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ini tamu penting nih sis. Ya. Setiap pemilu ini selalu menjadi narasumber penting di setiap pemilu. Ya. Bahkan jelang pemilu tuh, Perludem. Ya. Karena dan kebetulan Mbak Titi ini dosen juga. Jadi kita sekalian belajar nih sis. Sahabat Merdeka juga bisa belajar nih soal pemilu. Ya. Salah satunya soal yang lagi rame-rame sis. Coba kasih yang panas-panas sis. Jadi saya kasih yang hujan panas. harus yang panas ya. Iya. Oke. Mbak, mungkin saya buka dengan ini kan Mbak. Sekarang kan kalau kita lihat ya, dalam konteks pemilu 2024 ini kan hawanya berbeda. Kalau saya lihat itu beda dengan 2 pemilu terakhir misalkan di 2014 dan 2019. Kalau 2014 itu kan dan 2019 ada 2 pasangan calon. Sedangkan sekarang kalau kita lihat ada 3 calon, tapi kok hawanya seperti 2 calon. Ini Mbak Titi ngelihatnya apa nggak ada perbedaan-perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu tentang pemilu 2024 ini? Ya, bedanya tentu saja ini diawali dengan ada kontroversi yang membuat dinamikanya berubah. Mungkin kalau tidak ada kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi, situasinya akan berbeda begitu. Jadi bisa jadi kompetisinya tidak 2 versus 1 ya, tapi 1 gitu. Jadi benar-benar berkompetisi. Nah, harus diakui putusan MK 90 tahun 2023 memberi dinamika tersendiri dan itu juga tereskalasi dalam banyak gerakan-gerakan yang melibatkan bahkan kelompok-kelompok non partai politik begitu. Masyarakat sipil, lalu juga sejumlah pihak akademisi yang memberikan catatan, terutama karena memang kita harus memahami ya, karena saya di isu hukum, Mahkamah Konstitusi ini kan institusi harapan banyak orang sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi. Nah tiba-tiba ketika ada kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, itu mengubah banyak situasi di kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok politik dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua ya memang sebut saja ya nomor 2 itu kan ratingnya gitu ya paling bagus. Jadi sementara kita ini ada 2 putaran nih, bukan yang cuma 1 putaran tetapi ada 2 putaran. Jadi peluang di putaran kedua itu yang memang istilahnya ingin direbut begitu, dan salah satu strateginya kan akhirnya terbentuk menjadi seolah-olah 2 versus 1 tadi. Dan semangatnya kan yang penting gak 1 putaran kan gitu. Iya, makanya tadi saya sebut di depan itu kan Mbak Titi, walaupun ada 3 calon tapi kok rasa 2 calon gitu. Ya karena tadi sih karena MK itu betul. Jadi dia kayak kutub aneh gitu ya rasanya. Ya jadi ada dikotomi memang. Dikotominya selain karena putusan MK ini seolah-olah kan dikotomi ya Jokowi dan non Jokowi kan begitu kira-kira. Ya harus diakui kan begitu memang situasinya. Tapi pengalaman Mbak Titi kan sudah meneliti lah soal pemilu. Tentu ini di 2024 ini
terasa spesial atau biasa aja sih Mbak? Ya pemilu ya memang selalu akan ada dinamika gitu. Tapi dinamikanya beda ini karena memang yang pertama walaupun ini kan kita di era reformasi ini baru bisa dikatakan presiden kita kan selalu 2 periode ya, Pak SBY, Pak Jokowi. Yang membedakan tentu saja di akhir masa jabatan Pak SBY tidak ada anggota keluarga yang maju kembali dalam artian keluarga inti ya. Ada Hatta Rajasa, jangan lupa Hatta Rajasa adalah besan. Tahun 2014 itu berarti. Betul. Dan pada waktu itu ketika Pak SBY mengakhiri masa jabatannya sampai dia selesai dia masih menyatakan bahwa dia netral. Nah yang sekarang kan mungkin situasinya agak berbeda kalau kehadiran Mas Gibran itu tidak didahului oleh putusan MK. Tapi betul-betul secara alamiah ada persyaratan semua yang terpenuhi dan kemudian dia masuk gelanggang kontestasi. Dan paling narasinya itu adalah soal ini politik kekerabatan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada isu ikutan politisasi yudisial lah, paman lah dan lain sebagainya. Menabrak konstitusi lah. Betul gitu. Jadi ini tuh menjadi ganda karena memang bukan hanya soal Mas Gibran dan Pak Jokowi ya, tapi juga ada Hakim Anwar Usman di kok langsung batuk ya? Minum dulu Pak, silakan minum dulu. Ini jangan-jangan tanda dari langit nih. Lalu juga ada Hakim Anwar Usman dan lain sebagainya. Jadi situasi itu yang membedakan antara ketika Pak SBY mengakhiri di 2014 dengan Pak Jokowi di 2019. Jadi dia membuat isu itu menjadi sangat banyak gitu ya. Dan akhirnya dia tereskalasi ke banyak aspek gitu. Dan akhirnya sekarang Pak SBY juga bergabung lah dengan koalisi Gibran, Prabowo Gibran. Iya, karena memang ya pemilu kan akan selalu melahirkan bukan melahirkan istilahnya ya, dinamikanya kan selalu panas ya. Selalu muncul. Apalagi pas masa kampanye gitu kan, setiap pemilu. Tapi saya mau beralih ke ini Mbak Titi. Ini kan sudah beberapa hari menjelang pencoblosan ya. Biasanya ini pasti akan ada sayup-sayup. Silakan. Boleh. Nanti batuk lagi soalnya. Ini soalnya mau lebih panas lagi nih. Saya mau bicara soal modus kecurangan. Karena menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi. Kalau Mbak Titi melihat biasanya pada pemilu-pemilu sebelumnya modus-modus kecurangan dalam pemilu baik pilpres, apalagi sekarang kan digabung ya kan. Baru pertama kali Pileg dan Pilpres digabung ya, Mbak ya? Kali. Oh, yang kedua, yang pertama itu. Oke. Nah, biasanya modus-modus kecurangan itu kayak gimana sih, Mbak? Ya, ini pengalaman saya karena saya mengikuti pemilu dari dekat itu kan sejak 99 ya. Dari saya masih mahasiswa, 2004 saya terlibat di pengawas pemilu, 2009 juga demikian. Barulah di 2014 sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil. Nah, ketika Pileg Pilpres itu terpisah, bisa dikatakan Pilpres itu yang paling sulit untuk diapa-apain gitu ya, atau dicurangi dalam konteks perolehan suara. Karena kenapa? Karena kan selain aktornya sedikit ya, calonnya sedikit, dan proses pemungutan penghitungan suara kita itu relatif terbuka dan bisa diawasi oleh semua saksi. Nah, jadi permainan di TPS itu relatif lebih bisa ditekan. Jadi perubahan hasil dan lain sebagainya. Kalau dia Pilpres, justru kecurangan itu intensitasnya tinggi ketika dia pemilu legislatif. Karena kenapa? Partainya banyak, calegnya banyak. Karena sistem kita proporsional terbuka. Justru yang eskalasi kecurangannya itu tinggi adalah di pemilu legislatif. Nah, bagaimana dengan Pilpres? Nah, Pilpres itu yang beberapa ditemui adalah dia lebih cenderung kepada sebelum hari H. Misalnya dengan persuasi program-program populis, langsung saja to the point bansos gitu ya. Jadi dia membeli pengaruh. Dia membeli pengaruh dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya populis, bansos, program-program yang berdampak langsung kepada pemilih sehingga pemilih itu merasa berhutang budi, atau kemudian menggunakan narasi-narasi yang mendistribusikan nanti kalau mau tetap ada, pilih loh si calon ini, si incumbent gitu ya. Jadi narasi-narasi itu yang digunakan. Atau kemudian menaikkan gaji. Jadi hal-hal yang sifatnya menggunakan sumber daya negara tapi populis. Dan skalanya masif, besar gitu. Tapi kalau soal kecurangan hasil, kalau sepanjang sesama calon punya saksi, itu agak sulit. Karena kalau pemilunya terpisah, atau kemudian dia Pilpres, itu kan jumlah kontestannya sedikit. Jadi dia lebih bisa terawasi.
Kalaupun di pemilu presiden yang dengan legislatif berbarengan, dia itu hitungnya lebih dulu. Jadi presiden dulu, baru DPR. Apalagi sudah banyak lembaga quick count. Lembaga quick count walaupun dia itu sampling, tapi kan kehadiran mereka juga menambah elemen pengawasan. Hanya saja memang lembaga quick count ini hanya hadir ketika pilpres, ketika pemilu presiden dihitung. Tapi sudah DPR, sudah lain dia sudah meninggalkan karena terlalu kompleks ya untuk diikuti. Nah, jadi memang yang paling banyak itu adalah penetrasi pengaruh itu digunakan dengan program populis sepanjang yang saya amati ya. Tapi kalau manipulasi hasil itu memang terjadi, tapi dia menyasar daerah-daerah remote atau daerah-daerah yang sulit terawasi, yang sulit dijangkau. Itu kayak daerah terpencil gitu. Daerah terpencil, daerah kepulauan. Nah, itu banyak ya, Papua dengan contohnya. Sistem noken itu. Dengan sistem noken, betul sekali. Jadi kalau noken itu kan memang dia sistemnya dua ya, bisa dengan konsensus kepala suku, jadi kepala suku mewakili warga, atau noken sebagai noken itu tas dari kulit kayu atau kulit anggrek menjadi pengganti penampung surat suara. Nah, atau yang kemudian juga dia bisa lakukan kecurangan itu dengan menggunakan orang berpengaruh. Siapa? Misal ingat nggak dulu Al Zaitun tahun 2004 rame ya, yang sampai-sampai kemudian diperintahkan untuk diulang. Jadi pengaruh tokoh agama kepada massa, lalu kemudian kepala desa. Nah, kepala desa yang bisa mempengaruhi warganya. Contoh kalau tidak pilih ini nanti program kita terkendala dan lain sebagainya. Dan itu nggak semua itu bisa masuk gitu. Dalam situasi kalaupun ada kontestan lawan, tidak semua mau terbuka. Karena desa itu kan cara kelolanya berbeda ya, pengaruh kepala desa kepada warganya. Nah, itu yang bisa terjadi. Tapi kalau sudah di bilik suara, lalu diubah. Nah, kalau di Pulau Jawa dengan masing-masing calon itu punya saksi cukup berat, cukup sulit. Tapi kalau di kepulauan, perbatasan, pinggiran, lalu juga daerah-daerah yang sulit dijangkau, nah ruang itu sangat besar untuk terjadi. Oke. Mbak, soal yang manipulasi suara itu ya, maksudnya di era sekarang itu misalkan memungkinkan nggak ya, misalkan walaupun itu di daerah terpencil gitu, karena dulu itu kan sempat isunya juga rame. Angka 1000 bisa jadi angka 1 atau angka 10 gitu. Nah, cara-cara itu memang masih memungkinkan atau memang itu pernah ada gitu? Memungkinkan. 2019 ingat nggak, bahkan di luar negeri ribuan surat suara yang lewat pos itu sudah dicoblosin sampai kemudian akhirnya ketika diketahui ditelusuri oleh Bawaslu itu direkomendasikan untuk tidak dihitung. Itu pada level pemilu di luar negeri. Dan di beberapa tempat, saya lupa data persisnya ya, di pemilu 2019 itu salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi itu adalah memberikan suara lebih dari 1 kali. Yang kedua itu adalah mengubah rekapitulasi hasil. Jadi yang pertama itu kalau di 2019 tentu saja jual beli suara, politik uang. Dan ini paling banyak di pemilu legislatif. Yang kedua itu mencoblos lebih dari 1 kali. Ini tindak pidana ya. Ini orang nyoblos 2 kali ke TPS. Iya, betul. Mencoblos lebih dari 1 kali. TPS yang berbeda. Logikanya begitu. Kalau ada tanda. Tapi kalau sudah di TPS, tidak semua petugas kita itu tertib secara administrasi, memeriksa jari dan lain sebagainya. Modus tuh banyak sekali, Mas. Terutama untuk pemilu legislatif ya. Sebagai contoh gini. Mas Asis terdaftar di DPT TPSA, punya KTP kan, KTP elektronik, datang ke TPSA. TPSA tuh jauh dari TPSB, lalu pergi ke TPSB mengaku belum terdaftar di DPT, tapi masih di area rumah. Nah rumahnya itu kan satu kelurahan, kalau kita nggak semua kenal ya orang kota ya. Nah datang ke TPSB bilang saya belum terdaftar nih, saya warga kelurahan sini, ini KTP elektronik saya. Kan kalau tinta bisa dibersihkan, datang ke situ belum tentu petugasnya mengecek, bisa memilih lebih dari 1 kali. Tapi saya tidak anjurkan ya, karena sekarang teknologi sudah makin bagus. Jadi dikasih tahu triknya nih. Karena kan biasanya kalau udah menjelang pencoblosan atau pas pencoblosan itu kan sudah nyoblos, ada diskon banyak. Nah, kita udah fokus nyari diskon. Betul ini malah ada fokus pengen nyoblos lagi. Betul, dan ada yang iseng. Jadi karena dulu di 2019 itu ini teman saya ya, dia cerita hanya karena dia itu terdaftar di 2
TPS. Ya. Jadi di TPS tempat rumah ibunya dia terdaftar, di rumah dia sendiri dia juga terdaftar. Hanya untuk iseng membuktikan bahwa dia bisa mencoblos 2 kali, tapi tanpa intensi untuk curang. Itu juga ada kejadian. Dan berhasil itu temannya, Mbak. Berhasil. Tapi double nyoblos begitu, Mbak, itu mungkin nggak sih terorganisir gitu di dalam pemilu gitu? Karena saya nggak membayangkan pas hari H bisa 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan biasanya kan gitu. Bahkan ada kecurangan yang dugaan kecurangannya gitu, Mbak. Kan setelah jam 12 itu kan ada yang DPT tambahan tuh. Ya, nah, betul. Biasanya di situ tuh juga. Kalau setelah jam 12 tuh namanya DPK, daftar pemilih khusus. Mereka yang belum terdaftar lalu menggunakan hak pilih memakai KTP elektronik. Nah, itu kan di situ besar banget itu potensinya. Iya, tapi kan mereka itu cadangan surat suara maksimal 2%. Jadi kalau di TPS itu pemilih maksimal 300. 2% dari 300 kan nggak banyak. Jadi kurang dari 10 ya. Tapi memang kalau yang terjadi itu yang pernah ditemui adalah sifatnya cukong-cukong suara ya, terutama kalau dia di daerah perbatasan, daerah terpencil, lalu kemudian daerah-daerah yang pengawasannya sulit. Nah itu memang ada terjadi dan bahkan bisa diproses hukum sampai pidana begitu. Nah ini yang menjadi catatan dan sekali lagi kalau yang dari kami temukan memang paling banyak itu di pemilu legislatif. Karena kenapa? Karena dengan pemilu serentak, intensi dan atensi orang kan kebanyakan di pemilu presiden ya. Selesai pemilu presiden orang pulang gitu. Jadi kebanyakan tadi tindak pidana yang saya sampaikan itu adalah untuk pemilu legislatif. Nah, karakter untuk pemilu presiden dia lebih bermain di perannya. Tadi dengan program populis, pengaruh, pendekatan personal, menggunakan pengaruh struktural, orang-orang berpengaruh, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kemudian tokoh berpengaruh di struktur pemerintahan itu yang digunakan begitu. Karena kalau sudah hari H, mayoritas sih kalau calon, apalagi kalau cuma 2 atau 3, mereka tuh punya saksi. Nah, jadi kalau mereka punya saksi, tentu saja penghitungan presiden kan pertama kali dilakukan. Semua relatif menunggu. Nah, tetapi kadang-kadang saksi pun tidak semuanya itu loyalitas dan integritasnya bagus. Ya ada praktik suap menyuap saksi untuk mengubah suara, mengubah hasil. Dan itu bisa dipotong mata rantainya kalau KPU-nya punya sistem teknologi informasi yang cepat memforward hasil dari TPS ke server nasional mereka. Dulu di eranya Pak Hadar Gumai dan kawan-kawan namanya Situng. Jadi di scan, dikirim ke database nasional, makanya ada gerakan kawal pemilu kan, yang mengkonfirmasi hasil yang mereka rekap dengan hasil yang dimiliki oleh KPU. Itu kan dari civil society kan untuk kawal pemilu. Aidun dan kawan-kawan pada waktu itu. Lalu di 2009 mereka masih pakai Situng walaupun ada sedikit masalah ya karena menginputnya itu masih manual gitu dari input operator. Jadi ada salah input 10 terinput 100. Padahal sih prosesnya ya tetap manual kan. Kalau itu kan istilahnya alat bantu transparansi bagi kita. Sehingga kita bisa membandingkan antara hasil TPS kita dengan hasil yang di server nasional KPU. Nah untuk 2024 KPU itu katanya punya Sirekap, sistem teknologi informasi rekapitulasi suara. Nah caranya mereka juga akan memfoto dan mengirimkan ke server nasional. Kalau ini benar bekerja, tadi yang manipulasi atau rekayasa atau kemudian akrobat suara itu kan mestinya bisa diantisipasi gitu. Tapi memang kalau di Capres kan total ada 800.000 TPS lebih ya Mbak ya? 823.220 TPS. Ya makanya saya nggak tahu detailnya. Karena setiap hari bacanya data itu. Kalau untuk Capres ya mungkin tadi potensi kecurangannya tuh agak lebih kecil karena orang akan fokus ke sana gitu ya. Tapi terkait jual beli suara di antar caleg, DPR, DPRD tingkat 1-2 itu tuh bukan sekedar mitos Mbak? Bukan sekedar mitos, itu terkonfirmasi, dipraktikkan dan terkonfirmasi. Selain di TPS, kabarnya di kecamatan, yang paling rentan itu di kecamatan. Karena begini, kita itu petugas KPPS kita tuh di pemilu 2024 itu 5 juta lebih. Belum bicara petugas di tingkat kelurahan, belum di kecamatan. Jadi pergerakan suara itu kan dia dari TPS ke kecamatan via kelurahan atau desa. Nah baru kemudian di kecamatan itu akan direkap. Direkap berarti dia menghitung menjumlahkan hasil-hasil dari setiap TPS. Nah mekanismenya sama presiden dulu karena presiden memang ditunggu. Jadi presiden ditunggu dan selain
ada quick count dong. Quick count itu kan quick countnya presiden. Jadi sambil menunggu di rekap di kecamatan, presiden duluan, baru DPR, baru DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Disitulah permainan sering berlangsung. Nah, apalagi dengan sistem pemilu proporsional terbuka kita, kan yang dihitung bukan hanya suara partai, suara caleg juga kan. Itu sering sekali tidak balance, tidak sinkron antara total pengguna hak pilih dengan total suara sah dan tidak sah. Kan rumusnya total pengguna hak pilih harus sama dengan total suara sah dan tidak sah. Di kita karena pemilih banyak yang kebingungan, petugas juga banyak yang kebingungan, petugas itu ada yang salah menghitung. Contoh, saya dari partai A, caleg partai A. Mas Hasis milih saya. Tapi selain coblos nama saya, juga mencoblos tanda gambar partai, tempat asal. Itu sama petugas harusnya kan dihitung suara langsung ke saya kan. Ke calegnya kan. Sama petugas ada yang karena pelatihan, BIMTEK-nya kurang bagus dihitungnya, dikasih tanda perolehan suara ke caleg sekaligus juga ke partai. Jadi kan 2 kali terhitung. Nah akhirnya total suara sah dan suara tidak sah jauh lebih besar daripada pengguna hak pilih. Petugasnya di TPS sudah kecapean sampai jam 4 subuh gak kelar-kelar itu menghitung menjumlahkan. Akhirnya ini kejadian beneran nih, teman saya jadi KPPS. Masa kita sampai jam 3 masih kerja terus? Ya sudah, akhirnya kita bilang sama KPPS, serahin sajalah ke kecamatan biar kecamatan mengkoreksi. Karena nanti dihitung ulang kan. Di kecamatan dihitung ulang, disitulah. Biasanya permainannya, suara itu bergeser tidak antar partai. Karena riskan dong kalau antar partai karena saksi mencatat suara partai. Saksi itu rata-rata fokus kepada suara partai. Dan suara caleg yang biayain biaya saksi. Biasanya caleg nomor urut 1. Nah, suara yang di bawah-bawah tuh itu tidak terlalu dapat perhatian. Biasanya pergeseran suara itu suara antar caleg satu partai. Dalam satu kolom itu ya. Betul. Dalam satu kolom Jadi itu ya. bahkan ada yang bergesernya tuh 4 suara. Misalnya begini, yang dapat suara terbanyak 1-2 biasanya nggak diganggu. Yang digeser itu adalah yang di bawah-bawahnya tuh, yang dapat suara paling bawah atau paling nomor 2 dari bawah. Nah itu yang digeser. Atau kemudian ketika ada pergeseran suara antar partai, yang digeser itu partai yang sudah hakul yakin tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi kan kita punya ambang batas parlemen 4% untuk DPR ya. Kalau untuk di DPRD kan tidak ada. Jadi udah partai ini partai gurem lah istilahnya. Sudah tahu dia tuh nyawanya udah tinggal 0, gitu ya. Dapat 500.000. Betul. Disitulah mulai biasanya dia mulai bahasanya itu redistribusi gitu, dan kebanyakan permainan itu di kecamatan. Makanya kalau kita lihat perselisihan hasil di MK, level yang paling banyak dipersoalkan selain KPU kabupaten kota itu adalah kecamatan. Karena memang kan ruang pengawasan di kecamatan tidak seleluasa di TPS. Jadi kalau udah terbatas orangnya kan. Betul. TPS kita itu dikenal dengan the most transparent and accountable voting process in the world. Jadi voting dan countingnya itu paling transparan di dunia. Boleh lihat, ngitung bareng, mencermati bareng, boleh foto hasil. Tapi kalau udah di kecamatan, tertutup. Ya nggak tertutup juga, tapi yang bisa masuk kan terbatas. Betul. Tidak seperti kita semua anggota masyarakat bisa lihat. Kalau mau masuk harus ada undangan. Jadi memang karakternya tuh begitu. Kalau Pilpres, dia kalau manipulasi bisa dikatakan clusteringnya itu nggak menyeluruh ya. Dia mencari tempat-tempat yang aksesnya itu susah. Ya tadi terpencil, terluar, begitu. Itu kalau di daerah terpencil lah, Mbak ya, di luar kota, bukan di luar Jawa, mungkin TPS-nya, jarak TPS ke kecamatan mungkin bisa puluhan kilo tuh. Ada yang harian. Ada harian gitu. Bahkan jadi, ada yang harus menyeberang laut. Iya, jadi ya masyarakat di situ juga nggak bisa memantau lebih jauh. Betul sekali, betul. Jadi modusnya itu seperti itu, terutama dia makin meningkat intensitas potensi curang ketika dia berada di wilayah-wilayah yang jangkauan pengawasannya itu lebih sulit. Kalau seperti kita di perkotaan itu kan agak relatif lebih susah. Walaupun agak bergeser pinggiran dikit di Kabupaten Tangerang, kejadian seperti
perubahan oleh petugas itu ada terjadi gitu. Nah biasanya yang anggota legislatif yang melalui cara curang tuh Ricis, itu kurang gacor di DPR. Setuju. Iya, justru yang sering gacor ya kan, itu biasanya memang real gitu Mbak, dia bergerak gitu. Oke. Tapi berarti saya masih penasaran yang soal di trikinya di kecamatannya ya. Iya. Saya masih penasaran nih, misalkan gimana ya cara curangnya, misalkan di kecamatan itu kan data sudah ada, terus bagaimana cara mereka bertransaksi suara itu antar partai sendiri, misalkan suara saya buat lu aja deh gitu, atau bagaimana gitu secara Tapi ini harus disclaimer dulu nih, bukan ngajarin curang ya. Ini agak susah modusnya, juga modusnya. ya. Kan semoga dengan tahu maka pengawas kita juga makin tahu. Dan publik juga semakin melototin terus nih Mbak gitu. Kecenderungannya adalah praktik curang itu melibatkan semua. Jadi pengawasnya juga kan di setiap proses itu ada pengawas. Nah, ya walaupun ini oknum, keterlibatan pengawas juga ada. Walaupun karena proses di kecamatan itu kan dia paralel yang ngitungnya ya. Karena kan banyak. Jadi nggak mungkin fokus hanya satu-satu. Jadi kalau paralel pun pengawasan pun menjadi akhirnya gimana ya? Dalam situasi keramaian, gaduh, sibuk, apakah konsentrasi dan kecermatan kita selalu maksimal? Selalu dalam stamina terbaik kan? Enggak. Ya sama seperti bahkan sampai tengah malam itu. Ya berhari-hari Mas. Berhari-hari. Contoh gini, saya kalau dilakukan misalnya di BAP ya. Kadang-kadang tuh sudah kita ditanya, kita menunggu orang ngetik lama gitu ya. Ketika harus mengecek lagi line by line kan konsentrasi buyar, perhatian melemah, kecermatan berkurang. Sama seperti itu juga situasi di kecamatan. Nah akhirnya tadi contoh, caleg itu misalnya kalau di satu dapil dia ada 7 kursi, berarti kan ada 7 caleg tuh diusung partai. Nah ketika misalnya ada 7 caleg diusung partai, dan ada caleg yang mereka kan untuk dapat kursi harus suara terbanyak. Nah biasanya persaingan itu antara suara terbanyak pertama kedua tuh. Nah jadi yang dia geser itu bukan digeser, saya misalnya suara terbanyak kedua, saya ingin menggeser suara terbanyak pertama. Ini kejadian loh dan sampai MK. Yang saya geser suara terbanyak pertama itu saya geser bukan saya ambil untuk saya buang ke caleg yang lain yang suara paling bontot. Sehingga tadinya yang dia adalah suara terbanyak pertama, karena suaranya dibuang ke yang paling bontot, kan saya naik ke atas. Dia menjadi tidak suara terbanyak pertama lagi kan. Itu bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi itu, dan 4 saja yang digeser mempengaruhi perolehan suara terbanyak. 4 suara saja. Jadi persaingannya gak cuma antar partai ini, tapi di satu kolom juga. Ganas itu ganas memang satu kolom itu, ganas itu. Jadi ini yang kalau tadi ya makanya biasanya saksi itu fokus di total suara partai. Karena kan dia saksi partai, dan biasanya yang bayarin saksi kalau bukan partai, kalau partai-partai yang konsolidasi kelembagaannya tidak kokoh, ya kita harus sama-sama saling paham lah ya. Itu ya biasanya yang modalin saksi itu adalah kebanyakan caleg nomor urut 1. Dan atau biasanya dia tandem tuh, caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tuh barengan. Satu kelompok tuh. Betul. Nah, salinan itu kan hasil itu salinan hanya diberikan kepada satu saksi ya. Nah, biasanya caleg-caleg yang lain itu tidak punya akses kepada hasil. Disitulah mereka itu sering bahkan di kasus yang saya sempat bantu 2014 saya bantu kawal, bahkan yang ngajak transaksi itu PPK-nya langsung. Bukan curang tapi menjual informasi. Contoh gini, Mas Angga suaranya mau nggak saya naikin jadi 100? Mau gitu. Sebenarnya suara Mas Angga tuh emang udah 100. Tapi kan Mas Angga tuh nggak dapat akses ke hasil salinan. Jadi tukang tipu juga ya Mbak. Betul. Jadi dia menjual informasi kan. Dia nggak berlaku curang. Dia sampaikan angka yang sebenarnya saya peroleh. Tapi karena saya tidak punya akses kepada dokumen, kalau saya mau kalau saya tergoda kan hilang tuh 50 juta gitu. Nah, jadi saya membantu beberapa caleg dengan modus di mana dia ditawarkan dapat suara yang sebenarnya dia emang dapat segitu gitu. Saya juga sering gituin pasti. Ini harganya segini gitu. Sering saya tipu kayak gitu. Mbak, soal
rame di media sosial misalkan, ini sebenarnya ngeri tapi saya kok nggak yakin ya soal misalkan salah input, salah input soal suara misalkan, terutama yang sering tertuduh itu kan KPU, misalkan dari ketikan tadi ya 1 juta bisa jadi cuman 10.000 gitu. Plus ada narasi-narasi servernya KPU dimainkan, nah kecurangan-kecurangan itu bisa lewat situ, itu memungkinkan. Atau memang cuman hanya sayup-sayup bagi yang kalah aja sebenarnya. Atau bagian strategi komunikasi politik aja nih gitu. Itu kan secara psikologis berpengaruh ya. Salah input walaupun human error di tengah kompetisi memperebutkan kekuasaan, dia bisa mempengaruhi psikologis calon, politisi dan massa. Bahkan human error bisa jadi hal yang konspiratif kalau tidak mampu direspon dengan counter narasi yang tepat. Ingat, saya mengutip Presiden Joko Widodo ketika datang 2 kali ke konsolidasi nasional KPU, dia selalu berpesan, hati-hati dengan teknis kalau salah kelola bisa jadi politis. Itu betul sekali. Jadi soal penghitungan yang tadi mungkin yang disebut itu adalah situng ya, sistem teknologi informasi penghitungan suara, di mana KPU berusaha mengupload hasil dari TPS sebagai alat bantu transparansi sehingga masyarakat bisa ikut mengontrol. Makanya kan kawal pemilu bisa ikut menghitung. Itu tuh alat bantu, bukan hasil formal, bukan hasil resmi. Yang hasil resmi itu adalah hasil manual yang berjenjang dari TPS, dihitung lagi di kecamatan, dihitung lagi rekap di kabupaten kota, lanjut provinsi, lanjut nasional RI. Nah, cuma karena dia berkelindan dengan hoax dan disinformasi, maka yang alat bantu itu seolah-olah instrumen utama menentukan perolehan suara. Maka tersiarlah kabar dari 100 jadi 1000, dari 1000 jadi 10. Dan kalau yang saya tahu nih di 2019 itu memang murni salah input. Jadi justru menurut yang saya dengar, supaya ketika ditemukan salah input dan ada laporan, mereka akan koreksi. Tapi bagaimanapun hasil itu merujuk kepada yang manual. Cuma masalahnya kalau ini tidak diluruskan, tidak dikoreksi, publik itu kan akan punya logikanya sendiri, punya stigmanya sendiri. Makanya walaupun dia sekedar alat transparansi, dia harus dikelola dengan profesional, berintegritas, dan jangan menciptakan anasir-anasir politis gitu. Misalnya kayak dulu tuh, ternyata operatornya itu kader sebuah partai ya, gitu ya. Ternyata operatornya itu punya kedekatan dengan kelompok politik tertentu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kan politis ya. Politis banget. Nah, kalau nggak dikelola, dia bisa terus jadi isu yang konspiratif. Dan dalam militansi pemilu dengan pendukung yang betul-betul emosional, itu bisa memprovokasi jadi kekerasan. Itulah kenapa ketika KPU selesai menetapkan hasil yang diklaim tengah malam sih tengah malam, tapi kan yang disiarkan langsung di televisi, kita semua bisa nonton. Itu diikuti dengan demo di depan Bawaslu yang kemudian membuat sejumlah orang meninggal dunia. Nah itu bahayanya gitu. Mbak, selain itu kan juga ada money politik ya, politik uang itu kan kalau tadi kan modus-modus begitu kan pas hari hanya gitu kan. Kalau yang sebelumnya itu kan biasanya selain soal policy misalkan soal seperti bansos gitu. Kalau untuk money politik yang sudah dilakukan para kandidat begini tuh masih masif perkiraan? Masif. Masih ada nggak sih Mbak? Masih ada. Saya tuh bantu atau mungkin karena kita di kota kali ya, mungkin ya. Iya betul. Sampai ada yang di medsos itu saya nungguin serangan fajar kok nggak ada gitu kan. Malah yang viral KPPS. Bangga jadi KPPS langsung sombong abdi hidupnya. Negara gitu ya. Sehari digaji 1,2 juta gitu kan. Nah, kerjanya berapa hari ditanya gitu. 1 hari. Gimana tuh money politik? Jadi gini, kebetulan saya bantu beberapa Bawaslu di daerah menangani kasus dugaan politik uang. Modus mereka itu misalnya dengan kan di dalam pemilu itu mereka boleh kasih bahan kampanye. Salah satunya itu yang dibolehkan adalah alat makan minum. Sebenarnya bahan kampanye itu kan memorabilia ya, souvenir gitu ya. Di luar negeri juga biasa kaos, topi. Itu boleh, harganya nggak boleh lebih dari 100.000. Oh, saya dapat kopi misalkan. Sebenarnya kalau kopi itu hitungannya makan minum.
Oh, makan Nah, minum boleh. kan karena dia diseduh susu. Minum susu silakan. Ya, jadi kembali ke topik. Nah, ada yang mengakali alat makan minum itu diganti dengan rice cooker, dispenser, teflon, sesuatu yang nggak logis ya. Dan itu kan harganya di atas 100.000. Nah, itu yang konvensional lah. Lalu kemudian ada yang juga menggunakan, kan setiap anggota DPRD incumbent dia punya pokir. Program aspirasi ya, pokok pikir namanya. Pasti tahu ya pokir nih. Pokir itu misalnya renovasi tempat ibadah, memberikan bansos, jalan dan lain sebagainya. Alat bantuan bahan pokok gitu ya. Nah, itu ada yang sambil menjalankan reses, membagikan pokir sambil ya pesan-pesan kampanye. Itu kan politik uang. Menggunakan uang negara lagi. Sebel banget ya. Nah, ada juga ya. Itu ada di jalan rumah saya tuh. Nah, ada yang bahkan mungkin dia terlalu terbawa suasana ya. Kalau bisa mengumpulkan 100 suara dari daerah ini, saya akan tambah bantuan untuk majelis taklim 10 juta. Itu juga ada. Tapi yang paling banyak itu nanti berdasarkan pengalaman saya adalah dalam ruang sunyi yang mereka tidak akan memberitahukan kepada siapapun dan diberikan oleh orang-orang berpengaruh di lingkungan. Misalnya orang berpengaruh itu tokoh masyarakat di lingkungan, orang yang dihormati di lingkungan, dan itu di masa tenang. Jadi 3 hari masa tenang nanti. Ya, masa tenang yang tidak tenang. Masa tenang yang kecenderungannya bahkan H-1. Karena operasinya harus tenang, Mbak. Harus tenang yang deg-degan ya. Jadi dia mau melihara ingatan, biasanya dia paling banyak itu H-1 atau di pagi hari. Dan itu dikelola oleh orang-orang yang dekat, yang tahu, yang dia sudah petakan, yang dia pegang kantong-kantong itu. Yang satu penerima nggak akan ngelapor karena dia sama-sama mau. Yang memberikan juga silent operation, sudah sama-sama tahu begitu ya. Ini istilahnya adalah politik jahat yang konsensus politik jahat yang saling berkomitmen untuk nggak ngasih tahu gitu. Makanya semua caleg, saya ini sering melatih DPRD kabupaten kota. Yang paling sering menjerit soal politik uang itu adalah DPRD kabupaten kota. Karena kata dia begini, Ibu ini bilang kalau semakin ke atas semakin gak ada politik uang. Gak ada tuh Bu, karena operatornya tuh kami yang dititipin. Karena biasanya kan tandem ya. Jadi operatornya itu mereka deh bilang. Sampai mereka bilang udahlah gak usah kampanye Bu Titi soal anti politik uang. Semua tuh gak bisa menang kalau gak ada uang ya. Miris ya kita sebenarnya. Mungkin karena kita bicara. Itu realnya ya, kayak bicara realnya. Realnya, bahkan termasuk karena soal souvenir atau memorabilia kampanye ya. Itu udah bergeser tuh, sudah ingin materi yang lebih mahal. Jadi contoh nih kalau terima kerudung yang standar 15 ribuan udah gak mau. Mungkin mau yang agak lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi ya relasinya itu sangat materialistis akhirnya gitu. Jadi kita jangan melihat lingkungan kita ya. Saya seumur hidup gak pernah ditawarin jual beli suara politik uang. Mas Asis juga pasti ya. Mas Angga juga. Karena jangkauan mereka bukan orang seperti kita. Tapi sejak penjelasan Mbak Titi tadi, saya jadi agak melek nih soal politik uang tuh. Karena mungkin di pikiran kita dikasih uang untuk nyoblos. Ternyata tadi karena ada batas 100.000, terus yang dikasihnya mungkin ada ya rice cooker atau panci. Tapi itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan itu diproses tuh. Itu termasuk politik uang juga kan? Itu tindak pidana karena memang. Tapi dia pakai akal-akalan tuh. Sampai dia bilang gini, ini harganya kurang dari 100.000 kok. Tahu dari mana? Karena saya dapat diskon. Ternyata yang punya toko dia sendiri. Dia punya toko, dia ngasih diskon sendiri untuk dirinya gitu. Jadi ya memang sekali lagi jual beli suara itu dia lebih banyak. Biasanya dikoordinir oleh orang-orang dekat, orang-orang berpengaruh. Jadi ada operatornya. Dia bermain via operator. Selain memang karena mungkin skala masifnya ya, dan semua memberikan dan sudah tahu sama tahu. Jadi tidak semua tuh bisa terjangkau. Karena kan kalau mereka lapor, mereka akan dipersoalkan secara hukum. Jadi sama-sama diam gitu. Nah diam ini yang bahaya sebenarnya. Dan kalau kita lihat ya lagi-lagi yang operator itu yang di bawah tadi ya. Biasanya dititipkan kalau keluhan teman-teman DPRD kabupaten kota itu ya kepada mereka caleg-caleg pada level mereka gitu. Dan tapi kalau ada istilahnya bom-boman gitu ya. Jadi misalnya dari caleg ini udah ngebom terus nanti dibom lagi gitu. Iya betul. Makanya ada beberapa tipologi surat suara tidak sah itu adalah coblosan calegnya itu banyak sekali.
Ketika ditanya kenapa kok bisa nyoblos sampai 5 kali, kan saya nggak mau dosa 2 kali Bu. Pertama dosa nerima uang, yang kedua dosa karena nggak amanah, nggak mencoblos. Ya udahlah, minimal saya dosanya berkurang karena saya coblos beneran. Tapi kan gak ada gunanya juga, akhirnya suaranya jadi tidak sah. Kalau pemilih kita kelakuannya semua kayak gitu, melakukan politik uang juga gak ada gunanya kan gitu. Baru nangkep ya. Lu baru nangkep sih. Lu tadi udah nangkep. Aneh-aneh modusnya. Oke. Tapi kalau misalkan disebut money politik harus. Tuh saya sampai ketawa. Karena kalau di bawah 100.000, kalau memang kalau uang 50.000 ya tetap money politik. Oh nggak boleh diberikan uang tunai. Itu tunai itu ya. Semua dalam proses kampanye, uang makan, uang minum, bahkan itu ya harus bentuk ngasih transportasi. Misalnya begini, ibu-ibu di RT sini mau ikut kampanye nggak nih? Ada dangdutan heboh, boleh sediain transportasi, tapi nggak boleh uang tunai, uang transportnya. Jadi fasilitasi transportasi itu boleh. Kalau diganti sembako boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi pertama bahan kampanye itu misalnya topi, gelas, pulpen, pin, atribut kampanye, penutup kepala, kaos itu boleh. Dan nilai nggak boleh lebih dari 100.000. Makan minum untuk peserta kampanye boleh, tapi tidak boleh uang tunai. Ya makan, minum ya minum. Beras gitu? Oh itu kan bahan pokok. Mas Aziz ini seperti caleg deh ngeles terus. Kalau beras itu kan bukan lalu ditempel sebagai atribut kampanye juga gitu kan. Kalau itu namanya politik uang. Nah kalau makanan minuman kan harus siap saji, siap makan. Dan itu pun harus sesuai standar daerah. Jadi di setiap daerah itu kan ada standar, biasanya berapa sih biaya makan? Biaya makan 20.000 misalnya. Nah, maka dia nggak boleh tuh. Kalau makanannya misalnya di atas itu berarti intensi untuk mempengaruhi. Pada dasarnya gini loh Mas, kampanye itu adalah politik gagasan. Makanya definisi kampanye di Undang-Undang Pemilu kita, kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri. Dan kampanye adalah bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, memperlakukan souvenir bahan kampanye itu kan memorabilia untuk membangun memori dan ingatan kita terhadap kandidat. Tapi kalau di kita tuh enggak gitu ya. Memang long road to demokrasi ya. Memang kan pesta rakyat ya. Rakyat harus berpesta gitu kali Mbak. Karena jadi seolah jadi kayak pemakluman di tengah masyarakat, dianggapnya itu biasa kan. Ya walaupun kemudian ada transformasi ya. Kalau dulu tuh seolah-olah ya nerima uang harus pilih. Terus kemudian mulai ada ya peningkatan kesadaran terima uang, tapi kalau milih ya terserah dong. Nah yang kedua ini hanya bisa bekerja kalau petugasnya tidak curang. Mereka baru bisa merdeka di bilik suara seperti merdeka.com ya. Merdeka di bilik suara kalau betul-betul suara mereka itu rahasia dan dihitung sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang sayangnya kan adalah mereka di bilik merdeka di bilik suara, tapi suaranya dicurangi, suaranya dimanipulasi. Nah itu yang menjadi persoalan yang paling berat. Saya pernah dikontak oleh salah satu senior. Kenalin dong sama anggota KPU sama penyelenggara pemilu di sini. Kenapa kok begitu? Soalnya katanya kalau mau menang harus megang KPU-nya. Saya bilang pertama nanyanya sama orang yang salah gitu ya. Yang kedua objek pertanyaannya juga salah. Nah jadi stigma itu banyak sekali Mas. Jadi problem kita adalah caleg kita pun permisif. Nah, jadi mereka punya kadung stigma dan pemahaman bahwa seolah-olah ada tangan-tangan yang bisa bekerja untuk mereka. Padahal kan mestinya pengawasan tuh kan udah makin baik gitu ya. Lalu juga ruangnya juga makin terbuka. Nah, makanya kemudian ya itu jadi tantangan kita sebenarnya. Justru si para caleg itu harus hati-hati nanti kena tipu yang tadi tuh Mbak. Betul. Nih saya mau kasih nilai kamu 100, mau gak sini 50 juta? Betul. Ternyata memang udah 100 gitu kan. Lagi pula kalau para caleg itu mampu membangun menggerakkan publik untuk ambil peran ya. Di TPS itu kan betul-betul terbuka kan. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa saksikan. Dan hasil itu bisa difoto gitu. Jadi makanya sekarang nih ada gerakan nih Mas untuk mencegah terjadi manipulasi suara. Misalnya gerakan yang digagas oleh Pak Hadar Nafis Gumai ya mantan anggota KPU
dia punya organisasi namanya NetGrid, Perludem juga membantu Jaga Suara 2024. Dia itu aplikasi Android, jadi kita mengajak sebanyak mungkin relawan untuk memfoto hasil di TPS, walaupun ini baru Presiden dan DPR ya. Kalau DPD, DPRD uangnya kurang. Pasti. Nah itu jadi difoto, diupload, dikirim ke kita punya server. Dengan di situ kita kan punya ikatan ya dengan suara yang kita berikan. Ini baru satu gerakan. Ada lagi gerakan jagasuaramu.id. Itu juga sama, ditambah dengan melaporkan pelanggaran. Lalu ada jagapemilu.com. Jadi cukup banyak nih gerakan-gerakan. Banyak dan banget, itu Mbak, ternyata percaya atau nggak percaya di trigger salah satunya karena kita nggak mau pemilunya curang. Karena suara kita berharga, kita mau suara kita betul-betul mencerminkan kehendak bebas kita yang merdeka. Merdeka.com. Ya, oke. Saya jadi kepikiran nih tadi habis cerita nih Mbak Titi. Kita di bilik merdeka, di bilik suara merdeka, tapi di kecamatannya atau di tingkat lebih atasnya, diperdaya dan itu kita juga nggak bisa jangkau. Makanya ikut gerakan jaga suara. Ikut foto-foto bro. Betul, foto-foto bro dan sambil juga sebenarnya ya kalau organ partai ini bekerja dengan baik, mereka tuh bisa ngawal. Tapi ada partai yang solid. Dia punya kader militan, tapi kan dia ngurusin dirinya sendiri. Nah, makanya kemudian saya kan karena saya bantu teman-teman Kaukus Perempuan Politik Indonesia, saya selalu bilang sama mereka, ayo dong kita sisterhood. Oke, kita nggak usah lihat partai. Satu, pertama sesama caleg perempuan nggak boleh saling curang. Jadi kita berkomitmen kita saling kompetisi dan tidak mencurangi. Minimal dari kita dulu caleg perempuan. Yang kedua, kalau punya sumber daya untuk mengakses salinan hasil, berbagi kepada caleg perempuan lainnya. Jadi kolaborasi antar partai minimal dari kelompok perempuan dulu yang coba kami dorong. Karena tadi Mas ya, kenapa caleg rentan dicurangi? Karena tidak semua punya akses kepada salinan C hasil. Kalau mereka saling punya akses, setidaknya mereka bisa saling proteksi. Karena kalaupun semua partai punya saksi di TPS, militansi saksi itu beda-beda. Kalau ada partai yang saksinya tuh sangat militan karena berbasis kader, ya mereka peduli sama dirinya. Walaupun beberapa sih ada yang memanfaatkan dan meminta dan dikasih ya biasanya karena hubungan dekat. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Oke, Mbak, saya soal lain nih, karena tadi ngomong soal stigma, nanti saya bahas soal MK, karena kan MK nanti juga bagian dari wasit terakhir lah, untuk ketika ada sengketa pemilu. Pelabuhan terakhir. Tapi sebagai last resort itu, tapi kan ada stigma yang kurang bagus, apalagi pasca putusan MK kemarin kan. Nah, untuk tetap menjaga MK nanti tetap dipercaya lah, itu nanti apa Mbak ya, ketika ada sengketa-sengketa pemilu di tengah MK masih disorot? Yang pertama kita perlu menggugah MK. Sebenarnya perselisihan hasil pemilu 2024 kalau ada dan mereka akan tangani, itu adalah momen terbaik mengembalikan kredibilitas MK. Sebab kenapa? 2013 Akil Mokhtar kena OTT. Habis itu Pilpres 2014. Kan MK rebound tuh. Publik percaya kembali dengan hakim ganteng dan lain sebagainya waktu itu ya, Hamdan Zulfa. Ya, karena sidangnya kan terbuka ya. Dan itu membantu akselerasi MK untuk kembali dipercaya publik. 2017 Patrialis Akbar juga kena tangkap KPK. 2018 2017 ada pilkada yang ditangani oleh MK. Dan itu membantu mereka juga memulihkan kepercayaan publik. Maka 2024 mestinya tidak dilepaskan oleh MK. Apalagi kan putusan MK berusaha mengeliminir benturan kepentingan. Hakim Anwar Usman tidak boleh terlibat di perkara-perkara yang punya potensi benturan kepentingan. Tetapi MK harus detilkan tuh yang dimaksud dengan potensi benturan kepentingan apa. Karena kan contoh gini, Hakim Anwar Usman punya relasi keluarga dengan bukan hanya Gibran, tapi juga dengan Kaesang sebagai ketum PSI. Artinya dia tidak boleh terlibat di dalam perkara-perkara perselisihan hasil yang melibatkan PSI. Nah itu objektifnya ya. Lalu yang juga menjadi penting ada 2 pemain baru di MK. Yang satu Pak Arsul Sani menggantikan Hakim Wahidudin Adams. Yang kedua Ridwan Mansur menggantikan Manahan Sitompul. Jadi ada 2 darah segar nih ya. Walaupun kalau dari sisi konfigurasi kita kaitkan dengan putusan MK 90, Manahan kan yang setuju ya. Wahidudin Adams yang kontra, yang dissenting.
Jadi kita sama-sama dapat pengganti dua unsur itu, tetapi dengan harapan konfigurasi ini kita betul-betul meminta MK solid. Karena lagi ya ini sebenarnya momen mereka untuk rebound dan masyarakat itu makin aware loh, makin mengawasi MK, makin sadar. Oh ternyata MK ini sangat berpengaruh begitu. Oke. Tapi ya terakhir yang kita Arsul Sani sebelum dilantik kan sempat kesini ya. Iya. Kita sempat kesini dia. Senior saya tuh. Iya. Di UI ya berarti. Karena Pak Arsul juga udah mendeklar bahwa nanti kalau ada terkaitan dengan P3 misalnya P3. saya nggak ikut-ikutan. Nah itu bagus sekali ya. Dan itu harus ditegaskan MK karena memang kode etiknya begitu. Jadi bahkan saya tahu beberapa kasus itu hakim menolak untuk untuk mengambil keputusan karena konflik of interest, potensi konflik of interest. Jadi kalau Pak Arsul Sani menyatakan kalau ada PHPU perselisihan hasil pemilu yang melibatkan P3 dia tidak terlibat, itu bagus sekali. Dan itu yang saya kira MK harus sampaikan kepada publik secara terbuka. Siap. Mbak Titi, sebenarnya sih masih banyak soal ngobrolin kecurangan, tapi mungkin kita akan ngobrolin lagi ketika setelah pencoblosan pasti akan ramai lagi. Nanti kalau soalnya pemilu. Iya kalau kita terlalu banyak ngomong jadi ketahuan gitu. Dengan tahu pengawasnya lebih ini. Iya, ada yang berpikir gitu, ada yang berpikir wah ini dapat tips and tricks nih gitu. Tapi overall terima kasih Mbak kita udah dapat wawasan, Sahabat Merdeka dapat wawasan terkait kecurangan pemilu. Yang paling penting tadi di bilik suara harus merdeka dan suaranya tetap merdeka sampai di akhir. Merdeka di bilik suara, jaga suara dalam proses penghitungannya. Sip, itu yang paling penting. Dan baca Merdeka.com. Oh itu ya harus dong. Mbak Titi, terima kasih sudah sekali hadir di podcast Merdeka. Sekali lagi sukses untuk Perludem dan salam buat teman-teman. Makasih Mbak. Makasih Mbak.